Halo semuanya, balik lagi sama gue Alex. Jadi di video ini kita bakal ngebahas tentang salah satu konsep paling dasar yang ada di OOP, yaitu kelas dan objek. Nah, buat kalian yang udah pernah belajar OOP, pasti sering banget kan dengar dua istilah ini. Tapi sebenarnya apa sih kelas dan objek itu? Nah, kalian bisa bayangin ya, lagi pengen buat program untuk mendata mahasiswa. Tiap mahasiswa itu pasti punya beberapa informasi kan, kayak nama, umur. Nah, terus mahasiswa ini juga pasti bisa melakukan hal-hal tertentu, kayak memperkenalkan diri. Kalau kita pakai cara biasa, kita bakal nyimpen informasi tiap mahasiswa itu di banyak variabel yang terpisah. Misalnya nih, kita buat satu variabel itu buat nama, satu lagi buat umur, dan seterusnya. Nah, bayangin aja nih, kalau ada ratusan atau ribuan mahasiswa, pasti bakal ribet banget kan? Kode kita bakalan jadi panjang dan susah untuk dikelola. Nah, di sini nih OOP bantu kita. Jadi OOP itu mengenali konsep kelas dan objek, dimana dengan kelas itu kita bakal bisa bikin cetakan untuk ngedata mahasiswa. Terus dengan objek kita bakal bisa buat salinan dari kelas itu untuk setiap mahasiswa yang berbeda. Jadi kalau ada ratusan mahasiswa tuh kita tinggal bikin objek baru dari kelas itu tanpa perlu nulis ulang kode berkali-kali gitu teman-teman. Oke, pertama kita bahas dulu ya, apa itu kelas. Jadi kelas itu bisa dibilang sebagai blueprint atau cetakan. Blueprint ini isinya tuh rancangan dari sebuah objek, termasuk atribut dan metode. Kelas ini digunain hanya ya untuk membuat kerangka dasar. Jadi kerangka dasar ini bakal kita pakai nanti, yang dimana hasil dari kerangka cetakan ini itu objek. Nah, buat gampangnya deh, sebagai analogi nih ya, kelas itu bisa diibaratin dengan laptop ataupun notebook. Jadi kelas itu sebagai gambaran umum tentang sesuatu benda. Di dalam pemrograman nanti, contoh kelas itu ada user, item, siswa, validate, dan lain-lain. Nah, jadi apa sih objek itu? Jadi objek itu adalah hasil nyata dari kelas tadi. Kan kalau kelas tadi blueprint ya. Nah, ini nih hasil nyatanya atau hasil jadi dari blueprint tersebut. Terus masih pakai analogi yang sama ya, pakai kelas laptop. Jadi misalnya kita buat objek dari kelas laptop. Nah, itu objeknya bakalan laptop Rudy, laptop Lisa, ataupun laptopnya Dimas. Jadi sebuah objek itu dari kelas laptop akan memiliki seluruh ciri-ciri laptop, termasuk atribut dan metodenya. Nah, contoh lainnya itu kita bisa pakai mobil ya, dimana kita punya kelas mobil. Jadi kelas mobil ini sebagai blueprint yang bakal mendefinisikan bahwa mobil itu punya warna, merek, dan kecepatan. Sedangkan objek ini bakalan mendefinisikan bahwa mobil A dan mobil B adalah hasil dari blueprint yang tadi. Jadi misalnya mobil A itu warnanya merah, sedangkan mobil B itu warnanya biru. Jadi di program itu kita bisa bikin kelas mobil, lalu dari kelas ini itu kita bisa bikin banyak objek yang berbeda-beda. Biar gampang lagi, gue bakal jelasin melalui live coding kali ya. Oke teman-teman, di sini buat ngodingnya gue pakai aplikasi BlueJ. Kalian bisa cari aja di Google. Nah, kenapa gue pakai BlueJ? Karena ini lebih gampang buat pemula, karena dia tuh bakal langsung ibaratnya langsung memberi gambaran gimana kode itu bakal berjalan. Jadi di sini gue mau buat blueprint dari itu ya, mahasiswa. Di sini kita namain dulu new class mahasiswa. Kita klik kanan 2 kali, nanti dia bakal muncul kayak ini. Ini bisa kalian hapus aja ya. Nah, ini nandain kalau kita bakalan nulis kode di sini. Buat komen atau kode yang nggak bakal bisa kebaca, kalian bisa ketik tanda miring 2 kali ya, gini. Nah, ini contoh aja buat
gimana caranya nulis komen. Terus di sini gue mau masukin buat mahasiswa itu ada nama ya, kita pakai tipe datanya string. Buat yang belum tahu apa itu tipe data, nanti gue bakal jelasin di video selanjutnya ya. Di sini gue bakal buat dulu nama, terus name, terus ada jurusan. Dan buat temen-temen kalau nulis di Brujay, perhatiin kalau string pakainya SGD ya, kalau nggak dia nggak bakal jalan. Terus kita bakalan buat metode untuk contohnya cetak data aja kali ya, biar gampang. Void cetak data. Oke. Terus kita buat nampilin, kita bisa pakai sintaks namanya sistem titik out titik print line kayak gini nih. Sistem out ln. Nah, terus kita ketik mau nampilin apa ya, data mahasiswa gitu ya, data mahasiswa. Oke. Terus kita mau nama, nim sama jurusan. Nama. Nah, kenapa nama petik nama titik 2 petik plus nama itu tuh biar sistem bakal manggil variabel nama. Buat nim sama jurusan juga sama ya. Nah, kalau kalian udah kelar, buat ngejalaninnya itu kita perlu pencet compile dulu ya. Nah, kalau udah nggak ada error, kita bisa tutup. Terus, nah buat, kan tadi udah jelasin kalau kelas itu blueprint dari objek. Kita baru aja ngebuat blueprint dari mahasiswa. Terus mau kita buat objeknya, kita tuh bisa klik kanan di kelas tadi. Terus kita pencet new mahasiswa 1. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di kiri itu ada mahasiswa 1. Terus di sini ada metode yang tadi udah diisi ya untuk menyetak datanya. Setelah kita klik, nah kenapa isinya 0? Karena kalian gak ngisi nilai atribut pada saat buat objek. Jadi atributnya itu bakalan otomatis diisi dengan nilai default sesuai tipe datanya. Misalnya untuk string itu nilai datanya, nilai defaultnya itu adalah 0. Tapi kalau kalian pengen langsung isi nilai atribut saat buat objek tanpa harus menggunakan setter, nah itu bakal dijelasin nanti ya. Kalian tuh bisa ngasih nilai langsung pada atribut dengan konstruktor yang mana nanti bakal gue jelasin. Jadi konstruktor ini bisa ngasih nilai awal pada atribut objek tersebut saat objek itu dibuat. Nah, oke. Segitu dulu mungkin ya teman-teman buat video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.